gitu. Terus masuk ke situnya pakai aplikasi, Kak? Untuk saat ini kan makanya saya bilang sama sahabat-sahabat semua, Iya. untuk saat ini memang sudah tidak pakai aplikasi lagi. Alhamdulillah. Iya, untuk masuk ke Masjidil Haram. Walaupun memang ada sebagian jalan yang Iya. yang masih dicek. Apalagi ketika masuk ke Masjidil Haram pas iqomah Iya. gitu ya, pertempatan iqomah ataupun waktu sholat maghrib itu benar-benar nggak dijaga banget gitu kan. Jadi oleh karena itu nih, untuk para sahabat-sahabat semua yang ada di Arab Saudi ini yang ingin sholat berjamaah, silahkan sahabat datang ke Masjidil Haram dan usahakan peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu jangan memakai masker atau bawa alat-alat ibadah. Insya Allah nih, menurut kabar nih, selain dari kebijakan-kebijakan terbaru terkait dengan Masjidil Haram diberikan kelonggaran, dan juga katanya restoran akan segera dibuka juga. saya Iya, insya Allah ketika ada kelonggaran dari pemerintah Arab Saudi, tentunya Jum'ah itu sangat luar biasa sekali ya, dan bahkan untuk tempat saja yang biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Neng Madu. Gimana kabar kalian semua dimanapun berada? Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini Neng Madu kedatangan tamu. Siapa beliau? Di sini Neng Madu, beliau pasti tahu ya siapa? Ya, ada sahabat salam, dan sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua teman-teman subscriber dari Neng Madu. Alhamdulillah hari ini ada di channelnya Neng Madu, dan mudah-mudahan untuk para sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan tidak kekurangan sedikit apapun. Dan ini juga ada teman saya, yaitu Ustadz Hosman bin Affan. Bisa salam-salam dulu sama. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya namanya Hosman bin Affan, Dan beliau juga punya channel Hosman bin Affan. betul banget. Nah, di sini kita mau bersantai ya Neng Madu, mau bersantai sama beliau-beliau ya tentang kebijakan Arab Saudi ya Kak ya. Iya, insya Allah. Dan apa sih namanya? Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa ya dukungannya buat Neng Madu dengan cara like, comment, share, subscribe. Mungkin dimulai ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih kan Kakak sekarang aktif lagi ya di Ya. ibadah umroh ya. Hmm. Apa sih, ada kebijakan baru lagi nggak gitu selama ini? Ya, kalau kebijakan baru sih, karena saya lebih aktif berbagi informasi di Masjidil Haram Iya, ya. Masjidil Haram. Tentunya saya dari kemarin-kemarin memang sudah sering banget berbagi kabar-kabar seputar Betul. kebijakan terbaru dari Arab Saudi, dan juga kabar-kabar seputar Masjidil Haram. Tentunya sekarang kan sudah ada kelonggaran untuk para jemaah yang mau melaksanakan sholat berjamaah. Nah, betul Iya, banget. dan juga setidaknya ada kebebasan lah, dan kesempatan untuk para calon jamaah yang mau melaksanakan ibadah umroh, mumpung saat ini ada kelonggaran untuk para jamaah, wabil khusus nih para mukimin yang ada di Arab Saudi. Untuk sahabat semua yang sudah lama banget ingin melaksanakan ibadah sholat berjamaah di Masjidil Haram karena terhalang dengan harus mempunyai aplikasi, harus mendaftar yang sebelum-sebelumnya, dan sekarang alhamdulillah sudah ada kabar yang menggembirakan untuk sahabat-sahabat semua, karena dari kemarin-kemarin sudah saya dengar, dan bahkan saya langsung datang sendiri ke Masjidil Haram, dan ternyata memang dari pemerintah Arab Saudi sudah ada kelonggaran untuk semua para jemaah yang mau melaksanakan ibadah umrah. Walaupun ini perlu diperhatikan untuk para sahabat semua, bahwa di setiap pintu memang sangat dijaga ya, tetapi para petugas baik bagian security ataupun bagian polisi itu hanya menjaga atau mengontrol para jamaah yang mau melaksanakan ibadah umroh, takut ada sebagian yang tidak memakai masker ataupun hal-hal yang lain gitu. Terus masuk ke situnya pakai aplikasi Kak? Untuk saat ini kan makanya saya bilang sama sahabat-sahabat semua, untuk saat ini memang sudah tidak pakai aplikasi lagi. Iya, untuk masuk ke Masjidil Haram. Walaupun memang ada sebagian jalan yang masih dicek seperti itu, tapi di sisi lain saya sampai tanya sama petugasnya kemarin, bahwasanya memang kebijakan itu memang kelonggaran ya.
ke para tamu-tamu Allah yang mau melaksanakan ibadah umroh sudah diberikan kerenggangan untuk para sahabat. Betul banget. Dan mungkin sampai pernah ngalami nggak hal itu? Iya. Tentu saya dikarenakan saya setanya di Mekah ya, dan alhamdulillah di situ ada nikmat yang sangat luar biasa terhadap saya pribadi, diberikan semacam kayak ada teman saya yang mana di situ teman saya tuh kerja dengan orang Arab, dan beliau tuh kerjanya itu nganterin orang Arab pergi untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan kebetulan teman saya itu serumah dengan saya, dan beliau tuh sering ngajak ke saya. Jadi alhamdulillah agak sedikit gampang untuk pergi ke Masjidil Haram, dan sering saya perhatikan di sana memang ada kelonggaran ketika ingin melaksanakan sholat di sana. Mobil khusus kalau misalkan malam Jumat gitu ya, tentunya kalau kan malam Jumat di situ pasti tahu bahwasanya di Masjidil Haram pasti rame. Dan saya memperhatikan di sana. Jadi alhamdulillah ada kelonggaran bagi para jemaah saat melaksanakan sholat. Namun perlu diketahui, dan untuk umroh itu masih ya, maksudnya masih ada apa ya, masih seperti biasa harus mempunyai tasreh, dan di situ memang protokol ataupun prokesnya ataupun protokol kesehatannya itu harus benar-benar dijaga. Salah satunya itu harus memakai masker. Iya, salah satunya itu yang sangat dijaga. Tapi dengan adanya seperti itu tentu karena kita bisa memahami gitu ya dari bulan sebelumnya, oh seperti ini kebijakannya. Setelah berjalan beberapa bulan sebelumnya, beberapa bulan selanjutnya, nanti ada semacam kayak ada perubahan gitu, semacam kayak menuju normal gitu. Jadi ya alhamdulillah menurut saya tuh kabar gembira gitu bagi saya, karena selaku saya mukim ataupun yang tinggal di Mekah, tentu di situ bisa melihat tentang perubahan. Tapi nggak dibatasin ya Kak untuk Untuk masuk ke Masjidil Haram itu? lah untuk di sana tidak. Kalau menurut saya sih tidak, apalagi gitu ya, apalagi ketika masuk ke Masjidil Haram pas iqomah gitu ya, pertempatan iqomah ataupun waktu sholat maghrib itu benar-benar nggak dijaga banget gitu kan. Jadi nggak ketat ataupun maksudnya nggak sama seperti yang dulu. Yang gitu penting kan. masker ya. Benar. Jadi kalau dilupakan, masker, ya. tapi kalau masker memang harus benar-benar harus dijaga. Dan walaupun tidak ada apa ya peraturan yang paling yang sangat akurat untuk sholat, kita juga usahakan bawa sejadah untuk mau ketika mau sholat ke Masjidil Haram, karena supaya rantai penyebaran COVID ini tidak terus menyebar. Benar banget. Iya, oleh karena itu nih untuk para sahabat-sahabat semua yang ada di Arab Saudi ini yang ingin sholat berjamaah, silahkan sahabat datang ke Masjidil Haram dan usahakan peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu jangan memakai masker atau bawa alat-alat ibadah. Tentunya insya Allah sahabat walaupun tidak mempunyai aplikasi, insya Allah walaupun tidak mendaftar, insya Allah sahabat bisa menjalankan ibadah sholat berjamaah di Masjidil Haram. Dan kami tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat semua. Mudah-mudahan oleh Allah kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan mudah-mudahan yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah, dan yang tidak punya pekerjaan, karena sekarang memang lagi kritis ya, pandemi Arab Saudi ini memang sangat wabah yang sangat spektakuler sekali. Mudah-mudahan disegerakan memiliki pekerjaan, rezeki yang halal dan barokah. Tentunya harapan doa dari sahabat salam yang selalu kupanjatkan untuk para sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan oleh Allah disegerakan bisa segera menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan Kak Usman ini kan mutoib ya, masih aktif apa sekarang masih gimana ya? Ada kerjaan lagi gitu. Tentu benar. Ya. Kalau kan sekarang tuh kan udah tahu sendiri bahwasanya pekerjaan mutawif tentu melayani para jemaah umroh. Ya. Dan seperti kita ketahui bahwasanya sekarang tuh jemaah umroh masih ditangguhkan, yang mana di situ sudah kebijakan baru diterapkan beberapa bulan ya, insya Allah hampir 1 bulan sekarang ya, insya Allah, bahwasanya 20 negara tidak diperbolehkan masuk, termasuk Indonesia ke Arab Saudi. Dan situ sangat apa ya, sangat kabar tidak baik gitu kan, sehingga apa yang ditanyakan beliau memang sekarang memang nggak ada kerjanya, jadi nggak diperbolehkan belum ya? Belum. Jadi ya seperti itu. Jadi untuk saat ini ya kerjanya hanya santai ya, hanya fokus ke ngevlog gitu ya, memberikan ataupun berbagi informasi seputaran Arab Saudi. Dan insya Allah nih menurut kabar nih, selain dari kebijakan-kebijakan terbaru terkait dengan apa
Masjidil Haram diberikan kelonggaran dan juga katanya restoran akan segera dibuka juga. Saya Iya. informasinya seperti itu. Selain maksudnya dibukanya bisa makan di tempat Betul karena banget. Iya. untuk saat ini masih tidak diperbolehkan makan di tempat ya. Betul. Makanya insya Allah ini merupakan kabar yang sangat mengembirakan tentunya dan apa ya sangat ditunggu-tunggu oleh para teman-teman tentunya agar supaya aktivitas teman-teman yang memang sudah kerja di restoran kembali normal ya. Dan wabil khusus karena melihat di Masjidil Haram kemarin-kemarin ya banyak restoran yang ditutup ya karena banyak kursi-kursi yang diambil ya karena memang tidak diperbolehkan makan di tempat. Dan bahkan kemarin loh ketika saya umrah makannya di dalam itu tadi dalam benak saya pengen tanya karena saya dengar informasinya beliau waktu itu karena masih belum diperbolehkan makan di tempat, ternyata beliau katanya makan di tempat, entah makan di mana, cuma saya dengar dan ternyata beliau sudah ngaku. Iya, makan di apa? Makan di tangga. Oh, di tangga. Iya, Terus? Ketahuan ya? Iya enggak, kalau ketahuan sih enggak karena pintu itu otomatis tutup sendiri. Jadi saya ke dalam langsung makan, otomatis pintu tertutup. Oh gitu. iya. Iya demi menjawab pertanyaan di perut gitu. Juga lapar ya. Karena Iya. susah kalau misalkan sudah di Masjidil Haram kita lapar. Ya mendingan kalau misalkan tempat tinggal kita dekat dengan Masjidil Haram kita tinggal pulang gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tempatnya jauh harus ke Jeddah dan juga sebagainya kan itu agak sedikit terganggu terhadap kesehatan kita ya mungkin itu yang terjadi gitu. Ya mudah-mudahan cepat berlalu ya Kak ya. Iya. Dan Kak Salam, saya pengen tahu ya, Neng Madu pengen tahu dan teman-teman juga pengen tahu apa sih perubahan dari pas lockdown sampai sekarang ini, perubahannya kayak gimana, ada apa seperti awal lagi, apa ada perubahan lagi? Di mana ini? Ya perubahan di Di- Masjidil Haram. Oh, di Masjidil Iya. Haram. Mungkin Ya teman-teman juga kalau pengen perubahannya sih sangat luar biasa ya. Iya. Kemarin saya pas sholat berjamaah di sana ya masya Allah luar biasa karena kemarin saya kan di Jeddah sedangkan beliau di Mekah. Tapi saya sering Benar. tapi saya sering kontak-kontak sama beliau untuk ketemuan di Masjidil Haram ya. Dan masya Allah ketika ada kelonggaran dari pemerintah Arab Saudi tentunya Jum'ah itu sangat luar biasa sekali ya. Dan bahkan untuk tempat saja yang biasanya ketika selesai sholat maghrib kita mau cari tempat agak lumayan banyak tempat yang kosong untuk saat ini ketika sudah ada kelonggaran untuk masuk ke Masjidil Haram untuk cari tempat aja kayaknya agak susah banget ya dari saking padatnya jamaah padatnya. yang mau melaksanakan ibadah umroh. Tentunya itu hal yang sangat mengembirakan dan tentunya melihat pelaksanaan ibadah umroh yang sedang melaksanakan ibadah umroh ataupun yang sholat berjamaah yang tidak terduga seperti halnya melihat jemaah itu seperti halnya di hari-hari normal ya. Dari saking banyaknya walaupun perlu diperhatikan oleh para sahabat memang di sana masih social distancing. Betul. Dibatasi jadi setiap 2 meter karena kenapa kita kan masih selalu mengikuti peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi yaitu prokes, protokol kesehatan dijaga karena perkembangan COVID ini terus menaik ya walaupun berapa puluh dari 300 berapa tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan adanya social distancing atau prokes ini mudah-mudahan rantai COVID ini segera terputus dan mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Dan pastinya harapan dari kita pemerintah Arab Saudi mudah-mudahan segera membuka kebijakan-kebijakan baru wabil khusus nih kembalinya normal Arab Saudi wabil khusus pelaksanaan ibadah umroh dan ibadah haji. Betul. Karena semakin dekatnya pelaksanaan ibadah haji tentunya ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan oleh para sahabat-sahabat semua karena beliau juga salah satu mau tahu yang pernah mungkin sering bawa jemaah haji. Kalau umroh mungkin udah hampir tiap hari ya karena yang ditunggu-tunggu adalah kabar-kabar dari pelaksanaan ibadah haji. Dan insya Allah katanya sih walaupun pelaksanaan ibadah haji menurut kabar yang beredar dari salah satu warga Arab Saudi dan insya Allah memang sih pelaksanaan ibadah haji insya Allah dibuka katanya walaupun memang kotanya untuk Indonesia masih belum tahu dari pemerintah mana-mana. ya. Dan alhamdulillah sih mulai kembali normal. Arab Saudi mulai ada perubahan wabil khusus di Masjidil Haram. Dan mungkin di Jeddah nih kakak nih kan Kak Salam ada di Jeddah nih, ada situasi apa lagi nih? Kalau di Jeddah sih alhamdulillah sih udah
mulai membaik ya. Baik. Soalnya hampir sama sih antara Masjidil Haram dengan kota Mekah dengan kota Jeddah, karena di kota Jeddah sendiri memang pertokoan-pertokoan masih khususnya restoran ya masih ditutup, maksudnya masih tidak diperbolehkan makan di tempat. Oh, belum Iya, ya? iya masih sama sih sebetulnya semua. Kita kalau beli itu hanya take away ya, beli langsung Dibawa iya, pulang ya. dibawa pulang. Ya, mudah-mudahan semuanya kembali normal, mudah-mudahan Amin. aktivitas pemerintah perekonomian Arab Saudi kembali normal, dan mudah-mudahan secepatnya musibah ini diangkat oleh Allah. Betul, amin, ya Amin. Rabbal Amin ya Rabbil Alamin. Oh ya, Kak Usman, gimana perasaannya selama udah perubahan ya, udah dibukanya Masjidil Haram kan Kak Usman deket ya Betul dari banget. Masjidil Haram. betul Jadi gimana banget. sih perasaannya gitu? Tentu kalau saya ya, karena bagi saya, Iya. karena saya tuh setainya di Mekah, yang jadi patokan pertama itu adalah Masjidil Haram, sahabat. Iya. Betul Bang. Jadi kalau kan sudah Masjidil Haram itu sudah ada perubahan, tentu kalau saya pribadi mah sangat bahagia sekali. Alhamdulillah. Dan di samping itu di situ banyak kelonggaran yang awalnya itu sangat ketat gitu ya. Kalau misalkan kita tidak mempunyai ini ataupun persyaratan ini itu ya, sulit untuk bisa melaksanakan sholat. Sedangkan yang kita harapkan kita tinggal di Mekah itu adalah Masjidil Haram. Nah, setelah ada kebijakan ataupun kelonggaran, yaitu maksudnya kelonggaran ketika memasuki ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat itu sudah agak renggang, tidak terlalu begitu ketat seperti yang sebelumnya, itu tentu sangat bahagia sekali. Jadi agak normal ya Kak ya. Betul banget. Dan yang membuat saya bahagia tentunya ketika melaksanakan sholat itu rame banget, sahabat. Masya Allah. Jadi sangat membeludak. Jadi yang awalnya itu kita meskipun agak lambat mau masuk ke Masjidil Haram, tentu di situ masih ada tempat gitu kan. Tapi kalau kan sekarang itu apalagi malam Jumat, sahabat, jadi harus benar-benar awal gitu loh berangkatnya ke Masjidil Haram kayak seperti normal. Bagi saya itu seperti itu. Masya Itu Allah. tentu kalau saya sih kayak wah, alhamdulillah kayak ada perubahan gitu ya, ada harapan besar sehingga peristiwa ini cepat berakhir dan kembali normal. Iya, dan berharapnya pemerintah Arab Saudi segera membuka kebijakan-kebijakan terbaru terkait dengan umroh dan haji. Betul tahun banget. ini. Amin. Amin, ya Amin. Rabbal Amin. Nah teman-teman, alhamdulillah ya Neng Madu udah ngobrol santai sama beliau. Kassalam sama Kak Usman. Terima kasih ya yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa ya dukung terus Neng Madu dengan cara like, komen. Betul banget. Jangan lupa tekan tombolnya biar nggak ketinggalan Betul. videonya Neng Madu. Jadi support ya Betul. channelnya beliau. Namun sebelum saya tutup ya, sebelum channel ditutup, tentu bagi saya mohon maaf, beribu-ribu maaf dari awal pembicaraan kalau misalkan ada prakata ataupun peribahasa yang kurang berkenan terhadap hati pemirsa ataupun khususnya para subscribernya Neng Madu, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Makasih ya Kak ya. Iya. Udah berbagi waktunya buat Betul Neng Madu. banget. Terima kasih kita Mudah-mudahan tanya ke juga Taib. untuk sahabat-sahabat subscriber dari Madu, mudah-mudahan bermanfaat, dan Amin. mudah-mudahan semua yang menonton disegerakan oleh Allah bisa ke Baitullah, bisa segera Amin. menjalankan Amin. ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Nah, dari Neng Madu Dan saya sahabat salam. Hosman bin Affan. kami undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.